Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang kapan bahasa Indonesia dilahirkan. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Putri Anggreni, yang kedua Sri Wulandari, yang ketiga Retno Putri, yang keempat Ratna Puspita, yang kelima Siva Nurjana. Kapan bahasa Indonesia dilahirkan? Pertanyaannya, setiap tanggal berapa dan bulan apa, hari apa lahir bahasa Indonesia diperingati? Ada 5 pilihannya, berikut ini kelima pilihan itu. Kapan bahasa Indonesia dilahirkan? Pertama, 28 Oktober 1928. Tanggal ini mengacu pada Kongres Pemuda II. Salah satu butir kongres tersebut ialah Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua, 18 Agustus 1945. Menurut Hartimurti Krida Laksana, dalam masa lampau bahasa Indonesia 1991, bahasa Indonesia secara yuridis resmi diakui adanya pada 18 Agustus 1945 karena Undang-Undang Republik Indonesia 1945 pasal 36. Yang ketiga, 18 Agustus 1945, tanggal ini mengacu pada usulan M. Tabrani pada Kongres Pemuda 1 dalam Anak Nakal Banyak Akal tahun 1979. Tabrani menceritakan bahwa ia menolak nama bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan karena kalau tumpah darah dan bangsa disebut Indonesia, semua tanggal itu layak dipilih sebagai hari lahir bahasa Indonesia. Menurut Krida Laksana tahun 1991. Dari sudut sosiologis, bahasa Indonesia boleh dianggap lahir atau diterima eksistensinya dalam Sumpah Pemuda tahun 28 Oktober 1928. Penerimaan itu menyebabkan orang Indonesia melihat bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia dan bukan bangsa lain sebagai bahasa yang lain daripada bahasa Melayu. Jadi, menurut Krida Laksana, dalam masa-masa awal bahasa Indonesia tahun 2009, 28 Oktober 1928 adalah hari penerimaan dan pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Penerimaan itu menyebabkan orang Indonesia melihat bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia dan bukan bangsa lain sebagai bahasa yang lain daripada bahasa Melayu. Jadi, menurut Krida Laksana, dalam masa-masa awal bahasa Indonesia tahun 2009, 28 Oktober 1928 adalah hari penerimaan dan pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dipakai sekarang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa tersebut sejak lama digunakan sebagai bahasa perantara atau bahasa pergaulan tidak hanya di Kepulauan Nusantara tapi juga di hampir seluruh Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti kuno yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Secara resmi bahasa Indonesia dikumandangkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Beberapa alasan lain yang mendorong dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan adalah: 1. Bahasa Indonesia sudah merupakan lingua franca, yaitu bahasa perhubungan antarkritis di Indonesia. Kedua, walaupun jumlah penutur aslinya tidak sebanyak penutur bahasa Jawa, Sunda, atau bahasa Madura, bahasa Melayu daerah penyebaran yang sangat luas dan yang melampaui batas-batas wilayah bahasa lain. Yang ketiga, bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lain sehingga tidak dianggap sebagai asing lagi. Yang keempat, bangsa Melayu mempunyai sistem yang sederhana sehingga relatif dan mudah dipelajari. Yang selanjutnya yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia
nasional diantaranya berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kata menjunjung dalam KBBI antara lain berarti memuliakan, menghargai, dan menaati. Di sini juga ada fungsi bahasa Indonesia secara umum. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai satu, lambang kebanggaan kebangsaan, kedua, lambang identitas nasional, tiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, empat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, ragam bahasa Indonesia. Di sini juga ada macam-macam dan ciri-cirinya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, budaya, agama, hingga bahasa. Dari unsur lain, bahasa menjadi media komunikasi yang digunakan seseorang untuk menyampaikan sebuah pesan atau informasi kepada pihak yang dituju. Perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia juga memiliki ragamnya masing-masing. Penggunaan bahasa ini terkadang menyesuaikan dengan keadaan atau bidang-bidang. Ragam bahasa berdasarkan media. Dilihat dari media atau sarananya, bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Apa itu ragam lisan? Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Sekarang kita akan membahas tentang ragam tulis. Apa itu ragam tulis? Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf. Selanjutnya kita akan membahas tentang ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Apabila dilihat dari cara pandang penutur atau pembicaranya, ragam bahasa Indonesia dibedakan menjadi satu, ragam dialek yang contohnya gue udah baca itu buku. Dua, ragam terpelajar yang contohnya saya sudah membaca buku itu. Tiga, ragam resmi. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide yang ketujuh, yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Apabila dilihat dari cara pandang penutur atau pembicaranya, ragam bahasa Indonesia dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu ragam dialek. Contohnya, gue udah baca itu buku. Dan yang kedua, ragam terpelajar. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Dan yang ketiga ada ragam resmi. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Dan yang keempat ada ragam tak resmi. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Terdapat berbagai ragam bahasa yang digunakan dilihat dari topik pembicaraannya. Topik yang dimaksud meliputi hukum, bisnis, agama, sosial, sains, dan lain-lainnya. Salah satu ciri dari ragam tersebut adalah ragam ilmiah, memiliki beberapa karakteristik seperti bahasa Indonesia ragam baku. Yang kedua, penggunaan kalimat efektif. Dan yang ketiga, menghindari makna ganda. Dan yang keempat ada penggunaan kata dan istilah yang bermakna logis dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kiasan. Dan yang untuk selanjutnya, menghindari penanjalan persamaan dengan tujuan menjaga keobjektif isi tulisan. Dan yang keenam, adanya keselarasan dan keruntuhan antara prasisi dan antar lini. Dan yang untuk selanjutnya, pengertian ragam bahasa ilmiah. Ilmiah itu merupakan kualitas dari tulisan yang membahas persoalan dalam bahasa Indonesia bidang ilmu tertentu.
Kualitas kalimat itu didukung juga oleh pemakaian bahasa dalam ragam ilmiah. Jadi, ragam bahasa ilmiah ini mempunyai sumbangan yang tidak kecil terhadap kualitas tulisan ilmiah. Ragam ilmiah merupakan pemakaian bahasanya mewadahi dan mencerminkan sifat keilmuan, kerumitan, atau sofistikasi. Pemikiran dalam karya ilmiah dari pemakaian ragam ilmiah itu juga bukan saja tercermin sikap ilmiah, melainkan juga hati-hatian, kecendikiaan, kecermatan, kebijakan atau wisdan, dan kecermasan penulisannya. Bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya. Bahasa Indonesia diharapkan dapat menjadi media yang efektif untuk komunikasi ilmiah baik secara tertulis maupun lisan. Ciri-ciri bahasa ragam ilmiah. Ciri-ciri bahasa ragam ilmiah pada dasarnya ada dua, yaitu ciri umum dan ciri khusus. Ciri umum adalah bahasa yang digunakan harus bersifat ilmiah, artinya sesuai dengan kaidah tata bahasa baku bahasa Indonesia. Ciri-ciri khususnya adalah yang pertama, cendikia. Ciri cendikia yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah maupun menggunakan hasil berpikir logis secara tepat. Hal ini diwujudkan dalam penyusunan atau pengorganisasian bahasa secara sistematis, artinya teratur dan rentut sehingga menunjukkan kelogisan berpikir secara seseorang atau penulis. Dan yang kedua ada lugas dan logis. Ciri lugas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus bermakna harafiah dan tidak bermakna ganda. Sedangkan ciri logis adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah sesuai dengan logika atau dapat diterima oleh akal sehat. Hal itu membantu penulis dalam menggunakan pola pikir atau gagasannya dan membantu pembaca dalam memahami gagasan atau pola pikir penulis. Dan yang selanjutnya yang C, yaitu jelas. Ciri jelas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, jelas struktur, kalimat, dan maknanya. Hal ini sangat membantu penulis dalam memaparkan gagasan atau pola pikirnya dan mempermudah pembaca untuk memahami makna yang dimaksudkan. Contoh-contoh bahasa Indonesia ragam ilmiah. Keseluruhan ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah seperti yang telah disebutkan harus terwujud dalam karya tulis ilmiah yang dibuat oleh penulis. Untuk itu, perhatikan contoh-contoh dan ciri-ciri penulisan karya ilmiah tersebut. Contoh-contoh berikut disajikan dalam bentuk yang salah sekaligus bentuk yang benar. A. Cendekia. Contoh 1. Kemajuan informasi pada era globalisasi ini dikhawatirkan akan terjadi pergeseran nilai-nilai moral bangsa Indonesia, terutama pengaruh budaya barat yang masuk ke negara Indonesia, yang dimungkinkan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan moral bangsa Indonesia. 2. Pergeseran nilai-nilai budaya bangsa terjadi karena masuknya pengaruh budaya barat ke Indonesia. B. Lugas dan logis. Contoh 1. Kalau pada zaman Sunan Kalijaga dalam kesenian wayang termasuk ceritanya digunakan sebagai media penyebaran agama, maka di masa sekarang lebih tepat apabila penanaman budi pekerti dalam cerita wayang melalui pengajaran apresiasi. Yang kedua, kalau pada zaman Kalijaga kesenian wayang termasuk ceritanya digunakan sebagai media penyebaran agama, sekarang kesenian wayang digunakan sebagai media penanaman budi pekerti melalui apresiasi. C. Jelas. Contoh 1. Untuk mengetahui apakah baik dan buruknya pribadi seseorang dari tingkah dan lakunya sehari-hari. 2. Baik buruknya pribadi seseorang dapat dilihat dari tingkah lakunya sehari-hari.
D. Padat dan ringkas. Contoh 1. Pendidikan agama di sekolah dasar bagaimanapun tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan yang baik pula dari orang tua murid dalam keluarga. Yang kedua, pendidikan agama di SD tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan orang tua. E. Formal dan objektif. Contoh 1. Menurut Moeliono mengatakan bahwa bahasa ilmiah itu lugas, eksak, dan menghindari kesamaran dan ketaksaan dalam pengungkapan. 1989. Yang kedua, menurut Moeliono 1989 bahwa bahasa ilmiah itu lugas, eksak, dan menghindari kesamaran dan ketaksaan dalam pengungkapan. Yang ketiga, Moeliono mengatakan bahwa bahasa ilmiah itu lugas, eksak, dan menghindari kesamaran dan ketaksaan dalam pengungkapan. Ragam bahasa non-ilmiah. Artikel non-ilmiah atau fiksi adalah karangan ilmu pengetahuan yang menjadikan fakta pribadi dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Satu ciri yang pasti ada dalam tulisan fiksi adalah isinya yang berupa kisah rekaan. Kisah rekaan itu dalam praktik penulisannya juga tidak boleh dibuat sembarangan. Unsur-unsur seperti penokohan, plot, konflik, klimaks, setting, dan lainnya. Bentuk karangan non-ilmiah adalah dongeng, cerpen, novel, roman, anekdot, hikayat, cerber, puisi, dan naskah drama. Ciri-ciri bahasa non-ilmiah ada 4. Yang pertama, emotif, yang artinya merupakan kemewahan dan cinta lebih menonjol, tidak sistematis, lebih mencari keuntungan dan sedikit informasi. Yang kedua ada persuasif, yang artinya merupakan penilaian fakta tanpa bukti, bujukan untuk menyakirkan pembaca, mempengaruhi sikap cara berpikir pembaca, dan cukup informatif. Dan ketiga ada deskriptif, yang artinya merupakan pendapat pribadi sebagai imajinatif dan subjektif. Dan yang terakhir adalah kritik.